نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطِ منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطِ ممسكا تلفا متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang berkumpul di masjid ini adalah tetap orang-orang yang mau bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua, dan semoga siapapun yang berkumpul di masjid ini adalah orang-orang yang tetap mau berselawat kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan yang paling besar kita semua mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib saya berpesan kepada saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian yang sebenar-benarnya adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep inilah yang mampu membawa manusia bahagia minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini Al-Faqir menyampaikan khutbah yang berjudul Harta yang Dibawa Mati. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagian ataupun mungkin di antara kita telah Allah berikan harta yang berlebih dibandingkan dengan orang lain. Sementara kita melihat banyak orang-orang yang tidak punya sawah, tidak punya ladang, tidak punya gaji, tidak punya penghasilan yang tetap, tapi kemudian ada sebagian kita yang memiliki harta yang berlebih dibandingkan dengan yang lain, yang kita kenal dengan orang kaya, orang sugih ataupun yang lainnya. Maka ada juga orang yang berpendapat harta tidak akan dibawa mati, anak-anak kita tidak akan dibawa mati, tapi amallah yang kemudian kita bawa mati. Bahwa kemudian
harta anak-anak kita bisa kita bawa mati asalkan mereka kemudian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang siap selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan harta kita yang abadi adalah, yang kita bawa mati adalah harta yang dinfakkan fi sabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berbahagialah kalau sementara ini kita semua, kita sebagian ataupun di antara kita ada orang-orang yang diberikan kelebihan harta tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita sadari ketika kita lahir ke alam dunia kita tidak bawa apa-apa, maka ketika mati pun kita tidak akan bawa apa-apa kecuali harta yang diinfakkan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai landasan Qur'ani saya ambil dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang tadi Al-Fatih sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, mathalul ladzina, perumpamaan orang-orang yunfiquna yang mereka menginfakkan, mengeluarkan hartanya, amwalahum pada harta-harta mereka, fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat tafsirnya, ada 4 yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Itu seperti kamathali habbatin, seperti menanam satu biji, anbatat yang satu biji tersebut menumbuhkan sab'a sanabila 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap satu tangkai akan membuahkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ini hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah zat yang maha luas lagi mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita tarik kesimpulan, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah di jalan Allah fi sabilillah, maka setiap satu yang kita infakkan akan melahirkan 700 pahala. 1 berbanding 700 pahala. Bahkan ayat yang sebelum penutupnya, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya mungkin saja sedekahnya sama, ambilnya 1 meter 270 granit, tapi mungkin si A dapatnya 270 kali 700, tapi si B 270 kali 1000, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tidak akan berbuat tidak adil. Allah akan berbuat adil kepada semua hamba-hambanya. Pahala yang tercantum minimal 1 berbanding 700, tapi hak prerogatif Allah bisa melipat gandakan menjadi 1000, 2000, 7000, bahkan seterusnya. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kalimat fi sabilillah, di jalan Allah itu apa maksudnya? Maka saya ambilkan 4 dari kitab tafsir. Bagaimana makna fi sabilillah tadi? Yang pertama dalam kitab Subdatut Tafsir min Fathil Qadir menyatakan yang dimaksud jihad yang dimaksud sabilillah adalah jihad untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicarakannya saat ini di Palestina sangat tepat. Ketika orang-orang Palestina berusaha untuk merdeka, mereka berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat sabilillah di sini bermakna adalah jihad untuk membela kemerdekaan tanah air mereka. Yang di sini cukup berdoakan saja, berdonasi dengan tepat, di tepat sasaran, insya Allah akan sangat berguna bagi mereka, kemerdekaan mereka. Yang kedua,
dalam tafsir Al-Wajiz, yang dimaksud sabilillah adalah berjihad atau hal lain yang dengan maksud mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada pengembangan makna. Bukan hanya berjihad, tapi seluruh usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja di antara kita yang bangun malam dan sholat malam dan mendoakan semua masyarakat, termasuk kalimat fi sabilillah. Makna sabilillah begitu luas sekali. Itu makna yang kedua dari tafsir Al-Wajiz. Yang ketiga dari tafsir As-Sa'di. Yang dimaksud dengan jihad, yang dimaksud dengan sabilillah adalah jalan yang menyampaikan kepadanya, termasuk menafkahkan hartanya dalam meningkatkan ilmu yang bermanfaat, mempersiapkan jihad dan segala macam kegiatan-kegiatan sosial. Maka kalimat sabilillah, ketika kita berinfak, bersedekah untuk masjid misalnya, madrasah misalnya, pesantren misalnya, majelis taklim dan sebagainya, bahkan kita merelakan tanah kita untuk jalan sebagai lalu lintas orang lain, gang ataupun yang lainnya, membangun jembatan dengan sukarela, dengan swadaya dan lain sebagainya, termasuk kalimat-kalimat fi sabilillah. Maka semakin tafsirnya semakin banyak, maka semakin luas maknanya. Itulah hebatnya ilmu tafsir. Kalau kita hanya melihat terjemahannya, kita akan sulit memahami apa itu sabilillah di jalan Allah. Kita akan susah mencari di mana jalan Allah tersebut. Tapi ketika kita buka tafsirnya, ternyata semua hal, termasuk hal-hal yang berupa kegiatan sosial, termasuk adalah jihad fisabilillah, kalimat-kalimat sabilillah. Yang terakhir saya sampaikan dari kitab Aisarut Tafasir, memaknai kalimat sabilillah adalah setiap hal yang mengantarkan kepada keriduan Allah Ta'ala berupa keimanan dan amal soleh. Maka dapat kita tarik kesimpulan, makna orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah orang-orang yang rela mengeluarkan harta tadi sebagai teman abadinya ketika dia masuk ke alam barzah nanti, itu berupa keimanan dan amal soleh. Maka seorang yang dikatakan beriman tidak akan cukup hanya berkata-kata amantu billah, saya beriman pada Allah, saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasulullah, tanpa dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak perintah salat akan beriringan dengan perintah zakat. Salat dan zakat dua-duanya harus seiring dan sejalan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesimpulannya, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita membangun masjid ini, membangun pesantren, madrasah, sekolah, tempat ibadah, majelis taklim, ataupun hal-hal lain berupa kegiatan-kegiatan sosial untuk umum, termasuk kalimat sabilillah, kalimat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita maknai dari mana tafsirannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Abi Hurairah. Ini hadis tentang bagaimana kita bersikap di pagi hari. Sedangkan kita melihat di kantong kita ada uang, ada harta, ada yang bisa untuk dimakan hari ini, bahkan untuk 7 hari ke depan, ataupun 1 bulan ke depan, ataupun 1 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan. Maka ini ancaman bagi kita-kita yang tidak mau bersedekah di pagi hari atau di hari itu. Nabi bersabda, "Ma min yaumin," tidak ada satu hari, "yusbihul ibadu," yang pagi-pagi setiap manusia, "fihi," di dalamnya, "illa malakani," kecuali akan turun malaikat, "yanzilani," malaikat akan turun, 2 orang malaikat akan turun,
di setiap hari, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Kita masih baru bangun tidur, bahkan mungkin kita belum membaca doa bangun tidur, kita terbuka mata kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu Allah sudah menurunkan malaikat di samping kanan dan samping kiri kita. Tiap hari tidak pernah terlepas, dan kita tidak pernah sadar bahwa di samping kita itu ada malaikat. Tapi kalau kita sadari, coba ketika ada anak kecil, bayi yang mau jatuh, kadangkala dia tidak jadi jatuh, pada secara akal dia jatuh. Itulah ada malaikat, namanya malaikat hafadhah, malaikat penjaga. 2 malaikat yang setiap pagi itu turun, masing-masing mereka punya doa yang hebat. Malaikat yang pertama, fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, semoga kau berikan munfiqan, orang yang pada hari ini berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala tadi, maka khalafan sebagai pengganti. Maka rumusnya, tidak ada orang yang rajin sedekah dan dia akan miskin. Tidak akan ada rumus ketika kita mau bersedekah kita jatuh miskin. Tidak akan ada. Maka khalafan, kalau kita artikan dengan mana yang lebih luas, adalah keberkahan hidup. Kalau kita merasa kita sudah sedekah, kemudian hati kita tenang, hati kita merasa nyaman, itulah makna yang sebenarnya makna berkah dalam kehidupan kita. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, semoga kau berikan pengganti bagi orang yang berinfak, bagi orang yang bersedekah di hari ini sebagai pengganti yang terbaik. Nah, kalimat-kalimat yang biasa sering muncul ketika kita diberikan hadiah, sedekah dan sebagainya, jazakumullah ahsanal jaza, semoga dibalas dengan yang lebih baik, balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang kedua ini berbanding doanya. Malaikat doa yang pertama begitu hebat, malaikat yang kedua, kalau istilah kitanya seperti nyupatani, orang Jawa mengatakan nyupatani. Kenapa kalimat doanya kita lihat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, semoga kau memberikan kehancuran pada orang yang sebenarnya dia mampu untuk bersedekah, mampu untuk berinfak di jalan Allah, tapi dia tidak mau karena kebakilannya, karena kepelitannya, karena keangkuhannya, karena kesombongannya, maka talafan, kehancuran. A'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin, ini hadisnya muttafaqun alaih, sahih sekali. Artinya apa? Kita semua sebagai orang-orang yang beriman, maka ketika kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk berinfak, untuk bersedekah, maka jangan tunggu lama-lama, karena penyesalan akan ada di belakang. Ketika kita sudah mati, maka kita akan menyesal. Dan tangisan pertama di alam kubur adalah kita meminta dihidupkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa yang diminta? Ingin dipanjangkan usia kita. Untuk apa? Fasoddaqah. Kita ingin sedekah. Jadi permintaan orang-orang yang sudah meninggal dunia, pertama yang diminta bukan bebas dari neraka, bukan diberikan pahala, bukan ingin naik haji, pengen umroh, tidak. Tapi mereka ingin apa? Fasoddaqah. Saya ingin sedekah. Karena melihat di dompetnya masih ada, hartanya masih ada, dan sebagainya. Maka sebelum menyesal, mari kita semua berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang peduli dengan Palestina juga, silahkan berinfak untuk Palestina, tapi lihat dengan tepat, jangan sampai salah sasaran. Kemarin tadi pagi saya mengikuti acara Istighosah Kubra, maka untuk yang mau berdonasi untuk Palestina, silahkan berikan ke Basnas Kabupaten Indramayu, akan diberikan ke tempat yang layak, tempat yang benar di sananya. Jangan sampai kita kemudian asal nge-share sedekah tanpa tahu tempatnya, tanpa tahu bank dan sebagainya, kita share saja, kita bagi saja, itu berakibat bisa fatal. Yang jelas-jelaslah ketika kita bersedekah, berinfak, sama keluar uangnya, sama keluar hartanya, tapi yang tepat, itulah yang benar-benar ada. Demikian khutbah Jumat pada hari ini. Semoga
dengan iringan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terbuka, hati kita terbuka agar kita benar-benar mau menjalankan infak dan sedekah fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.